Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan dari Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus. Sebelumnya izin untuk mewawancari Bapak Ibu. Ya. Terkait surat edaran tatap muka, Pak. Ya. Apakah sudah melakukan koordinasi dengan gugus COVID terkait surat edaran tersebut, Pak? Ya, pertama dari Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Koordinator Sumber Daya itu sudah membuat kalimat tatap muka itu menjadi sebuah kewajiban, ya. Kewajiban yang harus dilakukan. Tapi juga ada ketentuan mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh surat edaran bersama Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan sebagainya itu masing-masing. Kenapa Pak Menteri begitu ngotot? Indonesia termasuk negara yang terlambat untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Di banyak negara sudah dilakukan. Itu beberapa kali saya kira kalau saudara mengikuti berita dan terakhir menggunakan kalimat wajib. Nah, wajib itu tapi dengan catatan di daerah itu sudah masuk ke zona 1 sampai 3. Ya. Nah, dengan demikian maka di Pekalongan itu sudah masuk zona 2 atau 3? 2 ya? 2. Maka dimungkinkan untuk melakukan tatap muka. Tapi kita punya gugus sudah lengkap, jadi kalau menurut persyaratan harus ada gugus tugas. Kita sudah lama ya, sejak pandemi kita sudah mulai ada gugus. Kemudian protokol juga sudah kita lakukan. Nah, maka kita dengan itu maka kita tinggal memberitahukan ke gugus kota untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Saya kira itu. Untuk pihak-pihak yang sudah diajak berdiskusi mengenai surat edaran tersebut dari pihak mana saja, Pak? Kami sudah secara non formal sudah menyampaikan ke beberapa instansi, termasuk juga ke Indonesia, ke kota. Lalu untuk persiapan yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran tatap muka itu apa saja, Pak? Ya, intinya kan pembelajaran tatap muka itu blended, bukan kemudian dimaknai tatap muka itu semuanya, bukan. Ya. Blended itu sebagian hadir di kampus, sebagian tetap satu. Yang kedua, tidak mungkin kami akan mengorbankan itu. Karena apa? Kampus kita dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar, tidak mungkin dalam satu hari itu semua fakultas melakukan itu. Maka di prioritasnya adalah untuk praktikum, itu prioritas. Tidak mungkin mahasiswa farmasi tidak praktek, tidak mungkin. Kemudian yang kedua ada namanya hari fakultas. Nah, hari fakultas itu tidak semua fakultasnya mata kuliahnya tatap muka. Jadi pemahaman ini juga harus clear ya. Jangan sampai keliru, tidak semuanya karena dibatasi maksimal ruangan 25 maksimal. Ada ketentuannya itu dari pemerintah, 25 mahasiswa maksimal. Ya, kurang lebihnya antara 50% ya. 50% dari kapasitas ruangan. Tetapi kita tidak membelajarkan tatap muka untuk semua mata kuliah. Tidak. Hanya mata kuliah prioritas yang memang tidak bisa secara daring efektif ya. Mana yang tidak efektif di daring maka dia harus ditatap mukakan. Tetapi juga tidak semua mahasiswanya yang mengambil mata kuliah itu, tidak semuanya, separuhnya lah yang ikut secara tatap muka, sebagian ikut. Tetapi dari hasil kita, hasil kuesioner yang kita lakukan oleh beberapa dosen itu ternyata indikasinya
lebih banyak yang masih mengendaki daring. Lebih banyak yang mengendaki daring. Kecuali kalau untuk wisuda mengendaki banyak yang luring daripada yang daring. Nah, ngadepin mahasiswa banyak, ada yang inginnya begini, ada yang begini. Kita itu juga mengalami kesulitan. Jadi bagaimana kita melayani semuanya dengan tanpa mengurangi proses pembelajaran. Nah, silahkan yang mau pilih daring ya nggak apa-apa, bukan kewajiban ya. Kemudian yang mau luring ya silahkan, tapi dengan kapasitas tertentu. Tapi syaratnya juga mereka sudah vaksin. Itu syaratnya sudah vaksin. Dan dia tidak terkena penyakit. Kalau dia merasa sakit ya tidak boleh masuk. Jadi di sini membangun kemandirian mahasiswa untuk tahu diri, menjaga lingkungannya juga. Kesadaran itulah yang kita bangun. Untuk yang 50% mahasiswa yang mengikuti itu diprioritaskan yang berdomisili di dalam kota atau terserah? Terserah. Berarti dari luar kota pun? Luar kota pun boleh, sepanjang memang kapasitasnya terpenuhi kan. Kalau dia melampaui kapasitas ya tentu dia akan tertolak. Mekanisme inilah yang nanti diatur. Untuk mahasiswa yang belum vaksin Pak, apakah ada toleransi atau kita harapkan harus sudah vaksin. Kenapa? Karena orang yang sudah vaksin paling tidak kalau terpapar itu tidak akan tahu. Jadi ini harus disadari, maka kita menyelenggarakan vaksinasi kan. Ini 5 hari ini nanti akan ada vaksinasi kedua kan. Banyak mahasiswa juga yang ikut. Nah, silahkan. Kalau dia belum vaksin ya lebih baik jangan dulu deh. Lalu bagaimana yang baru saja terpapar COVID Pak? Kan belum boleh untuk vaksin ya Pak? Itu tadi kemandirian orang. Kemandirian orang. Karena dia belum vaksin dan pernah juga terpapar, ya lebih baik tidak memaksakan diri untuk tatap muka. Kalau kita ngecek satu juga mengalami kesulitan. Nah nanti checkingnya kalau bisa memang kita akan mengkoneksikan dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah kalau sudah masuk ke Peduli Lindungi itu, maka orang yang belum punya vaksin dia belum divaksin itu nggak bisa. Nah ini tinggal bagaimana menegakkan, tapi bukan menegakkan kesadaran para mahasiswa. Oh kayak begini. Seperti kali menghadapi yang sudah kemarin, waduh, menuntutnya semua luring. Hanya kecil yang mau minta daring. Begitu kita daringkan semua menuntut, begitu kita mau lakukan dengan luring, nuntut semua sebagian minta daring, pusing juga ya. Pusing itu. Jadi permintaan orang, ya katakanlah 5.000-an orang dengan menuruti kemauan masing-masing kan mungkin. Nah bagaimana lah itu yang namanya toleransi. Dan syukur-syukur ada izin dari orang tua untuk bisa tatap muka. Kami tidak sembarangan. Tapi ya itulah mahasiswa yang kan kemauannya bagian orang untuk dituruti tanpa memperhatikan keinginan yang lain. Itu masalahnya. Lalu apakah kegiatan Ormawa dan UKM juga mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan di dalam kampus Pak? Kalau sudah ada kegiatan pembelajaran tatap muka ini Pak? Boleh, asal ada izinnya ya, ada proses lah. Jangan kemudian sendiri-sendiri, itu kan kita nggak bisa kontrol. Bagaimana kalau itu ada yang terpapar. Dan ini memang lagi berkembang, beberapa sekolah yang tatap muka diindikasi di Semarang, di Jawa Tengah aja ya, Jepara itu terpapar, jadi menjadi klaster sekolah, langsung tutup. Ya, jadi begitu ada yang terpapar, langsung tutup di sekolah-sekolah. Jadi karena yang diutamakan kan keselamatan. Tapi mau kita itu kan melayani. Ada mahasiswa yang nuntut, kuliah kok nggak pernah tatap muka. Nah, terus sebagian lagi jangan tatap muka, ini bahaya kan?
Ya. Bagaimana cari titik temunya? Tengah. Itu susah, Mas. Jadi itu seninya, namanya kepemimpinan itu seni ya. Ya. Seni memimpin, ya seni memimpin. Semua itu seni. Anda begini ini juga seni. Ya, jadi itulah kira-kira Mas. Nah, lagi. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Mungkin Bapak ingin memberikan pesan untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan belajar tatap muka, khususnya untuk mahasiswa yang belum pernah belajar di dalam kelas, Pak. Ya. Jadi nanti ada pemprioritasanya. Ya. Ini kan kita serahkan ke fakultas masing-masing. Ini silakan fakultas masing-masing membuat perencanaan. Kita tuh hanya membuat kebijakan umumnya, ya. Kemudian ditindaklanjuti oleh fakultas, oleh prodi. Nah, di situ nanti akan didiskusikan seberapa padat kampus ini. Kalau tingkat kepadatannya tinggi, jangan, harus dikurangi. Satu. Yang kedua, kita juga sedang mengupayakan, tadi sedang proses, poliklinik kita itu nanti menjadi salah satu gerai untuk melakukan vaksinasi. Jadi nanti mahasiswa yang belum vaksin itu bisa ke klinik, tapi kita masih menunggu izinnya ya, masih proses. Upaya kita itu macam-macam sebenarnya. Di masa pandemi itu bukan santai, tapi malah justru sangat luar biasa untuk memanage itu semuanya. Kita upayakan. Ini kan datangkan untuk vaksinasi di sini ini juga suatu upaya ya. Tapi mahasiswa juga tidak begitu antusias, ya kan? Hanya berapa ribu yang mengikuti, 1.000 berapa. Nah, karena nggak cukup ya kita sebar ke masyarakat umum juga sekaligus untuk perhatian juga. Dan itu kita bicarakan dengan pihak-pihak yang berwenang. Kemudian nanti juga kalau ada yang di termogan juga tinggi, maka kita diminta untuk pulang. Kalau mau istirahat dulu ya kita bawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Nah itu satu prosedur yang nanti akan kita terapkan. Maka saya minta ini benar-benar para dekan, para prodi itu memilih mata kuliah yang sekiranya masih layak untuk daring, dan mana mata kuliah yang memang harus tatap muka. Itu kan ada beberapa mata kuliah yang katanya sulit, dosennya merasa sulit, mahasiswa merasa sulit gitu ya. Nah ini kita tampung gitu ya. Jadi bukan kemauan kita sendiri loh ini ya. Ini hasil dari sebuah upaya-upaya untuk bisa melayani permintaan itu, walaupun tidak gampang. Nggak gampang sama saya mempunyai risiko kalau banyak yang terpapar kan, aduh. Tapi juga ternyata kita membuat pembatasan ini juga banyak yang terpapar di luar gitu kan. Ya kira-kira begitu Mas. Ya. Jadi intinya yang utama adalah menjaga keselamatan kita semua, tetap menjaga jarak. Kedua, tentu kegagalan pembelajaran daring itu sudah dengan tegas dinyatakan oleh Pak Menteri. Pembelajaran daring itu tidak efektif, walaupun beliau orang IT yang bekerja di yang luar biasa lah, tapi dia mengatakan daring tidak efektif. Yang kedua, dia sudah kewalahan mendampingi anaknya, sudah anaknya sendiri yang masih kecil itu untuk mendampinginya sudah kewalahan dia. Nah, apalagi kita, maka didoronglah masuk karena ini bagian dari generasi ke depan. Kalau di daring full itu bahaya. Apalagi yang praktek mungkin yang keterampilan, kompetensi dia harus terjaga. Kan ini sedang saya uji ujian kompetensi di kesehatan. Hasilnya seperti apa setelah pandemi dibanding sebelum pandemi. Nah, kalau hasilnya masih tinggi, maka proses pembelajaran daring masih kita anggap baik. Tapi kalau rendah, terpaut jauh, berarti memang daring gagal. Ini sedang ini hasilnya belum keluar. Karena BPOM itu yang menyelenggarakan dari pemerintah.
hasilnya seperti apa. Kalau kemarin hasilnya bagus sekali, teman-teman mahasiswa kesehatan itu. Nah, ini masa pandemi hasilnya ya. Rumit ya. Terbayang nggak kamu? Ini jangan sederhana itu cara berpikirnya gitu. Ya, saya kira itu, apalagi Mungkin cukup dulu ya Pak ya. oh. Ya baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, oke. Saya tutup. Yes, saya berharap semuanya bisa memahami dan membangun kebersamaan, toleransi. Ada sekelompok yang ingin daring, ada sekelompok orang yang inginnya luring. Tetapi sekali lagi, untuk luring terbatas. Luring itu terbatas, tidak bisa mengakomodir semuanya. Tolong ini benar-benar diperhatikan, dan nanti ada prosedur yang harus dipenuhi. Mata kuliah apa, hari apa fakultas A misalnya, fakultas B nanti hari apa, itu ada. Itu inti daripada keselamatan kita semua, tetapi juga kita sangat prihatin kalau pendidikan kita gagal, akan melahirkan generasi gagal. Karena disampaikan daring itu kurang efektif, ya kan? Karena kurang efektif, bagaimana sebagian tetap buka. Nah, ini adalah upaya generasi ke depan supaya jangan sampai menjadi korban pandemi lah ya. Tolong diperhatikan semuanya, mohon bantuan. Ayo kita sama-sama berjuang. Yang daring ya silakan, yang luring silakan. Tetapi sekali lagi batasannya ada. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.